Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Syahdi Putri dan saya akan mempresentasikan tentang RJP atau resusitasi jantung paru. Definisi. Resusitasi jantung paru atau RJP atau biasa juga disebut cardiopulmonary resuscitation atau CPR merupakan teknik kompresi dada dan pemberian napas buatan untuk orang-orang yang detak jantung atau pernapasannya terhenti. Kondisi tersebut biasanya dialami oleh orang yang tenggelam atau terkena serangan jantung. Berhentinya detak jantung mempengaruhi peredaran darah yang mengandung oksigen ke otak dan organ vital lainnya. Hal ini bisa memicu kerusakan otak yang dapat mengakibatkan seseorang meninggal dalam hitungan menit. Namun dengan pemberian RJP, darah beroksigen bisa kembali mengalir ke otak dan seluruh tubuh. Tanda dan gejala. Hilangnya kesadaran, napas dangkal dan cepat, bahkan bisa terjadi apnea atau tidak bernafas. Tekanan darah sangat rendah atau hipotensi, tidak ada denyut nadi yang dapat terasa pada arteri, dan tidak ada denyut jantung. Tujuan resusitasi jantung paru. Penanganan untuk mengembalikan fungsi jantung paru-paru seperti normal lagi, mempertahankan aliran O2 ke otak dan perfusi jaringan. Cara melakukan RJP. Tahapan CPR dikenal dengan singkatan DLCAB, yaitu Danger dan Response sebagai persiapan. Lalu dilanjutkan dengan Compression, Airway, dan Breathing. Danger. Tahapan pertama dikenal dengan danger atau hindarkan korban dari situasi berbahaya. Lalu respons, pada tahap ini melakukan pemeriksaan tingkat kesadaran korban. Compression adalah penekanan dinding dada sebagai pijat jantung eksternal. Ketika menemukan keduanya sudah tidak ada, resusitasi jantung paru sebaiknya dilakukan secepat mungkin karena setelah jantung berhenti, hanya ada beberapa menit sebelum organ dan otak mulai mengalami kerusakan. Airways yaitu tahapan membuka jalur nafas. Langkah ini dilakukan setelah tahap kompresi. Caranya, Anda harus mendongakkan kepala korban terlebih dahulu, kemudian letakkan tangan pada dahi korban. Angkat dagunya secara perlahan hingga saluran napas dapat dibuka. Kemudian breathing. Tahapan ini berikutnya adalah prosedur RJP. Breathing yaitu tahap pemberian bantuan napas untuk memicu kembalinya pernapasan spontan. Langkah ini disebut pemberian napas buatan dari mulut ke mulut, atau bisa juga dari mulut ke hidung. Kita melakukan rumus CPR yang sering dilakukan, yaitu 30/2, atau pemberian 30 kompresi dada yang diikuti 2 kali nafas buatan. Cara yang pertama dengan melakukan kompresi dada. Berikut ini langkah-langkahnya. Pertama, cari permukaan keras dan datar, kemudian baringkan tubuh korban. Kedua, posisikan diri Anda untuk berada di samping bahu dan juga leher korban. Ketiga, letakkan salah satu telapak tangan di bagian tengah dada pasien, lalu telapak tangan yang satunya di atas tangan yang pertama. Yang keempat, pastikan siku tetap lurus. Yang kelima, tekan dada dengan metode push press atau 100-120 kali per menit dan push hard kedalaman 5-6 cm dengan 1 hingga 2 tekanan setiap detiknya. 6. Andalkan kekuatan seluruh tubuh bagian atas Anda lalu tekan dengan kuat. Cara melakukan napas buatan sebagai langkah CPR. Yang pertama, jepit hidung korban. Tempatkan mulut Anda ke mulut atau hidung korban. Lakukan pemberian udara dari mulut Anda 2 kali. Cek apakah dadanya telah tampak terangkat seperti sedang bernapas. Jika tidak kunjung menunjukkan tanda bernapas, periksa kemungkinan adanya sumbatan pada jalan napas dan perbaiki lagi posisi leher korban. Lalu ulangi lagi CPR dengan 30 kali kompresi dada dan pemberian napas buatan sebanyak 2 kali. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya. Assalamualaikum.